Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi syukur alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Sayadi dari kelas C jurusan Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 091058042211. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Nah, pada tugas kali ini saya diberikan tugas mengenai bagaimana mencari suatu sejarah dari suatu bangunan yang bersifat monumental dari zaman Islam dahulu hingga zaman Islam yang bisa dirasakan sampai sekarang, teman-teman. Nah, jadi untuk materi yang saya ambil atau topik yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini yaitu bangunan dari Spanyol yang bernama Masjid Agung Cordoba. Nah, jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, Masjid Agung Cordoba ini pada tanggal 15 Desember 1994 Masjid Cordoba ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu bangunan monumental bersejarah dan terpenting di dunia. Nah, jadi pada saat itu, jadi pada tanggal 15 Desember. Nah, masjid ini berbentuk persegi panjang dan dikelilingi oleh lapangan terbuka mengikuti model masjid-masjid peninggalan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, jadi masjid ini terletak di Suriah dan Irak. Kemudian ruangan dalam masjid ini digunakan untuk sholat. Nah, awalnya masjid ini adalah tempat lokasi gereja Katolik yang dibangun oleh bangsa Visigoth Romawi. Nah, setelah pasukan Muslim berhasil menguasai Andalusia, tempat tersebut dibagi menjadi dua wilayah, yakni salah satu untuk kaum Muslim dan satu lagi untuk kaum Kristiani pada saat itu. Nah, jadi pembagian wilayah ini terus berlanjut hingga pada masa kekhalifahan Abdurrahman I berhasil menguasai wilayah Kristen pada saat itu. Nah, kemudian bangunan tersebut dirobohkan dan diganti dengan Masjid Cordoba. Nah, sebagai ibu kota Spanyol di bawah kekuasaan Islam yang terkenal di penjuru Eropa. Selain sebagai ibu kota terkenal, ketika itu Cordoba pun juga dikenal dengan pusat peradaban ilmu pengetahuan. Bahkan perpustakaannya dapat mencapai 400.000 pengunjung. Nah, baik, selanjutnya saya akan beralih ke materi, yaitu 5 fakta menarik Masjid Agung Cordoba yang sekarang kini menjadi katedral. Nah, yang pertama itu saksi sejarah kelam Islam dan Kristen. Nah, jadi monumen ini adalah peninggalan sejarah kelam antara Islam dan Katolik yang mengundang kontroversi antara dua agama tersebut. Keberadaan gereja katedral yang berposisi di atas masjid itulah yang kini dipermasalahkan oleh pemerintah Spanyol. Jadi teman-teman, di Masjid Cordoba ini terdapat sebuah tempat peribadatan umat non-Islam yang berada di atas masjid. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ada foto yang terpampang di sana. Nah, jadi Masjid Cordoba ini diubah menjadi katedral pada 1236 setelah Cordoba direbut oleh pasukan Kristen Castilla pada periode Reconquista di bawah Ferdinand III. Jadi struktur bangunannya dulu, masjid ini sedikit mengalami modifikasi sehingga sebuah proyek besar bangunan dibangun pada abad ke-16. Nah, jadi kedua, didirikan oleh orang-orang Romawi. Nah, jadi Masjid Cordoba ini didirikan oleh orang-orang Romawi pada abad kedua sebelum Masehi di dekat Cordoba Tersetik yang sudah ada sebelumnya. Nah, ibu kota Betia ini atau Cordoba menjadi sangat penting selama periode Kaisar Augustus. Nah, tempat ini menjadi ibu kota emirat yang bergantung pada Damaskus pada abad ke-8. Pada 928 Abdurrahman III menetapkan sebagai markas besar kekhalifahannya yang merdeka. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, area berdekatan dengan Sungai Guadalquivir. Nah, jadi pusat bersejarah Cordoba sekarang terdiri dari jalan-jalan yang mengelilingi bangunan-bangunan dan semua bidang tanah yang terbuka di atasnya.
Bersama dengan semua blok di rumah di sekitar Masjid Katedral, area ini meluas ke tepi lain Sungai Guifir yang mencakup Jembatan Romawi dan Kalohora ya, di bagian selatan. Kemudian kemudian ke Kelle San Fernando di timur, lalu ke batasan pusat komersial di utara dan menggabungkan Alcázar de los Reyes, Cristianos dan kawasan San Basilio di barat. Nah, kota berdasarkan luas dan rencananya disignifikankan historis sebagai ekspresi hidup dari berbagai budaya yang telah ada di sana, dan hubungannya dengan sungai adalah ansambel sejarah yang bernilai luar biasa. Nah, tempat ini mewakili jalur wajib antara selatan dan merupakan pelabuhan penting dari mana produk pertambangan dan pertanian dari pegunungan dan pedesaan diekspor. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, kawasan sekitar bangunan masjid ini mencerminkan berbagai kelompok budaya. Nah, jadi sebuah kereta kuda melintas di depan Masjid Katedral Cordoba di kota Cordoba, Spanyol, 26 September tahun 2018. Nah, kemudian bangunan yang dikenal dengan Mezquita de Cordoba ini sekarang beralih fungsi menjadi gereja katedral untuk umat Katolik. Nah, pusat bersejarah Cordoba ini menciptakan pengaturan perkotaan dan landscape yang sangat sempurna untuk masjid ini. Pembangunan mencerminkan ribuan tahun penduduk di sana dengan berbagai kelompok budaya seperti Romawi, Visigot, Islam, Yudaisme dan Kristen yang semuanya sangat meninggalkan bekas. Nah, daerah ini mencerminkan kompleksitas perkotaan dan arsitektur yang dicapai selama era Romawi dan kemegahan kota Islam yang besar antara abad ke-8 dan abad ke-10, serta mewakili pusat perkotaan dan budaya utama di dunia barat. Nah, kekayaan monumental ini dan arsitektur hunian di sekitar masjid ini yang sangat unik dan sangat menonjol. Masih banyak rumah leluhur dan rumah tradisional, rumah komunal yang dibangun di sekitar halaman dalam atau casa patio adalah contoh terbaik dari rumah Cordoba. Mereka berasal dari Romawi dengan sentuhan Andalusia dan meninggalkan keberadaan air dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah arsitektur yang sangat unik di Masjid Cordoba ini. Jadi Masjid Cordoba Agung atau Masjid Agung Cordoba ini mewakili pencapaian artistik yang unik karena ukurannya dan ketinggian langit-langitnya yang tegas. Bangunan adalah kesaksian yang tak tergantikan dari kekhalifahan Cordoba dan merupakan monumen arsitektur keagamaan Islam yang paling simbolis. Nah, masjid ini adalah masjid yang terbesar kedua di permukaan setelah Masjid Suci di Mekah yang sebelumnya hanya dicapai oleh Masjid Biru di Istanbul pada tahun 1588 dan merupakan jenis masjid yang sangat tidak biasa yang menjadi saksi kehadiran Islam di barat. Nah, Masjid Agung ini atau Masjid Cordoba ini juga sangat berpengaruh pada seni Islam barat sejak abad ke-8 seperti gaya Neomor pada abad ke-19. Gaya arsitekturnya mewakili tempat pengujian untuk teknik pembangunan yang telah mempengaruhi budaya Arab dan Kristen pada abad ke-8. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu sedikit penyampaian materi yang sempat saya bawakan untuk pencapaian tugas kali ini ya. Mengenai kurang dan lebihnya ya tolong dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, karena segala kesalahan itu tentunya datang dari saya dan segala kebenaran itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mungkin sempat saya sampaikan teman-teman, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.